Hai, selamat pagi, selamat hari Minggu buat semua adik-adik di rumah. Apa kabar kalian hari ini? Sehat kan? Atau ada ya yang dalam kelemahan tubuh sedang sakit? Jangan takut, berdoa, minta Tuhan Yesus yang sembuhkan kalian. Lause-lause juga berdoa untuk kalian. Oke, cepat sembuh ya, Tuhan Yesus memberkati. Nah, hari ini, hari Minggu, harinya kita beribadah kepada Tuhan. Adik-adik sudah siap? Mari kita siapkan hati kita. Kita mau mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kita. Kita pujikan, Bapa, ku datang padamu. Kita mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kita. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekali lagi, Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Atas kebaikan-Mu. Adik-adik, sama-sama kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa kepada Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sekarang kami mau beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memimpin ibadah kami dari awal sampai selesainya. Tuhan berkati setiap lause-lause yang melayani. Dan Tuhan siapkan hati kami untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, waktunya kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya, Alkitabnya sudah ada. Sudah ada di dekat kalian? Nah adik-adik, setiap kita beribadah jangan lupa membawa Alkitab. Jadi waktu Lause bilang, mari sama-sama kita buka Alkitab kita di kitab ini. Kalian tidak, lari-lari cari Alkitab, tapi siap Lause. Kitab mana? Ayat berapa? Nah, kita bukan cuma baca Alkitab waktu ibadah Sabtu ceria atau sekolah minggu, tapi setiap hari. Kita mau dengarkan firman Tuhan, kita pujikan pujian ini. Firman Tuhan ada di
hatiku. Sama-sama kita pujikan pujian ini. Firman Tuhan ada di hatiku. Kubuka Alkitab. Kubuka Alkitab, lalu kubaca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Kubuka Alkitab, lalu kubaca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oke, firman Tuhan ada di hati kita. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Silahkan Lause. Shalom adik-adik semua. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Wah, senang sekali ya hari ini kita boleh berjumpa kembali di dalam sekolah minggu. Nah, kita bersyukur pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk datang memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tadi adik-adik sudah memuji Tuhan kan? Senang sekali kan adik-adik bisa memuji Tuhan hari ini. Dan kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk datang bersama-sama memuji Tuhan. Dan saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Kita mohon pimpinan Tuhan agar kita dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Nah, adik-adik, lipat tangannya dan tutup matanya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami untuk hari ini. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan di dalam hari-hari kami, Tuhan menjalani hidup kami. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami agar kami dapat mendengarkan cerita firman-Mu dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, sudah siap kan untuk mendengarkan firman Tuhan? Lu percaya bahwa adik-adik sudah siap di sana ya? Walaupun di rumah, tapi kita masih bisa untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, adik-adik sudah siap? Sudah siap. Nah, adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan kisah tentang 3 orang pemuda yang diselamatkan oleh Allah karena iman dan percaya mereka. Nah, mau tahu ceritanya? Mari kita lihat video ceritanya dulu ya. Dan adik-adik harus menyimaknya karena lo semua tanya nanti ya. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Lalu Raja Nebukadnezar memerintahkan agar semua orang menyembah patung itu yang sudah ia dirikan. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena orang-orang pada saat itu takut, maka mereka semua langsung menyembah patung itu. Kecuali ada 3 orang Yahudi yang tidak mau melakukannya. Mereka adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Maka Raja Nebukadnezar memanggil mereka dan memberitahu akibatnya. Namun, Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap tidak mau menyembah patung itu.
Mereka mengatakan, "Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan." Maka semakin marahlah raja itu dan memerintahkan agar Sadrak, Mesak, dan Abednego dicampakkan ke perapian yang dibuat 7 kali lebih panas dari biasanya. Nah, adik-adik, kita sudah melihat bersama video ceritanya. Adik-adik masih ingat tidak nama ketiga orang pemuda yang adik-adik lihat di video cerita tadi? Ayo, siapa yang masih ingat? Betul adik-adik, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sadrak, Mesak, dan Abednego hidup di zaman Raja Nebukadnezar yang tidak mengenal Tuhan dan masih menyembah patung. Nah, pada suatu waktu sang raja membuat patung emas yang ukurannya sangat tinggi dan besar. Adik-adik sudah lihat tadi kan di videonya? Wah, adik-adik, berapa meter ya tingginya? Wah, ternyata adik-adik tingginya 30 meter. Wah, tinggi ya adik-adik. Dan lebarnya 3 meter. Bayangkan adik-adik betapa besar dan indah patung tersebut. Nah, raja memerintahkan agar semua orang tunduk menyembah patung dewa orang Babel pada saat ada bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebag, gambus, dan berbagai jenis bunyi-bunyian yang terdengar. Maka semua harus sujud menyembah patung tersebut adik-adik. Adik-adik, menurut adik-adik, apa yang dilakukan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego? Apakah mereka sujud menyembah patung tersebut? Apakah adik-adik lihat tadi? Wah, ternyata sama sekali tidak adik-adik. Mereka tetap hanya mau tunduk menyembah Allah saja. Mereka tidak takut dihukum. Lalu ada yang mengadukan kepada Raja Nebukadnezar yang membuat raja sangat marah dan memerintahkan agar mereka bertiga dibawa ke dalam perapian, dan raja memerintahkan agar apinya dibuat panas 7 kali lipat dari biasanya. Wah adik-adik, wah serem sekali ya. Nah, kita lihat apakah tubuh Sadrak, Mesak, dan Abednego yang dilemparkan ke api yang sangat panas itu ketiganya terbakar. Iya adik-adik, takut ya, kena api kecil saja sakit, apalagi dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Aduh, bagaimana ya nasib Sadrak, Mesak, dan Abednego? Pasti tubuh mereka terbakar api. Ayo kita lihat Sadrak, Mesak, dan Abednego yang kita lihat di videonya tadi. Mari kita lihat apakah mereka terbakar. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar. Berkatalah ia kepada menterinya, "Bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Tetapi ada 4 orang yang berjalan-jalan di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa." Maka Raja Nebukadnezar meminta mereka keluar dari perapian itu. Sadrak, Mesak, dan Abednego berjalan keluar, dan tidak ada satupun di antara mereka yang hangus, bahkan bau kebakaran pun tidak ada. Dan berkatalah Raja Nebukadnezar, "Terpujilah Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya." Nah adik-adik, apakah Sadrak, Mesak, dan Abednego terbakar dalam perapian itu? Wah, ternyata tidak adik-adik, karena keajaiban pun terjadi.
kuasa Tuhan melindungi mereka melalui malaikat Tuhan yang rupanya seperti anak dewa. Semua orang yang menyaksikan pelaksanaan hukuman itu kegirangan melihat ada 4 orang berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu dan tidak terluka sedikit pun. Raja Nebukadnezar takjub dan heran pada kuasa yang melindungi ketiga orang itu, sehingga ketika dikeluarkan dari dapur perapian, rambut dan jubah mereka tidak hangus, bahkan bau kebakaran pun tidak. Melihat hal itu, raja pun memuji Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, adik-adik, dari cerita Sadrak, Mesak, dan Abednego, orangnya seperti apa ya? Ya betul adik-adik, orangnya setia kepada Tuhan. Mereka mematuhi 10 perintah Tuhan. Adik-adik masih ingat tidak 10 perintah Tuhan yang pertama? Ayo, siapa yang tahu? Ada yang bisa jawab? Betul adik-adik, jangan ada Allah lain di hadapanmu. Sadrak, Mesak, dan Abednego mematuhi perintah Tuhan. Mereka tidak menyembah patung berhala. Mereka takut kepada Allah sehingga mereka tidak mau menyembah patung berhala. Mereka beriman kepada Allah adik-adik. Nah, adik-adik juga harus seperti itu. Tidak boleh ada Allah lain di hati adik-adik. Adik-adik tidak boleh menyembah patung berhala. Adik-adik tidak boleh percaya kepada jimat atau dukun. Itu artinya dosa adik-adik. Sadrak, Mesak, dan Abednego orang yang setia kepada Tuhan. Walaupun mereka harus dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala, mereka hanya berserah kepada Tuhan. Mereka percaya walau dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala, Tuhan selalu menyertai Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, adik-adik juga harus seperti itu, harus setia kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup adik-adik, adik-adik harus tetap setia kepada Tuhan. Dengan adik-adik setia kepada Tuhan, Tuhan akan selalu menjaga dan melindungi adik-adik. Kemanapun adik-adik melangkah, Tuhan akan selalu ada buat adik-adik. Nah, adik-adik, sebelum Lusa tutup ceritanya, Lusa mau ingatkan lagi, adik-adik harus tetap setia kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kita akan buka Alkitab kita dan kita akan lihat di dalam Alkitab kita akan buka ayat hafalan kita di dalam Mazmur 119 ayat 30. Ayo adik-adik buka Alkitabnya ya. Mazmur 119 ayat 30. Di situ dikatakan, Aku telah memilih jalan kebenaran, telah menempatkan hukum-hukum-Mu di hadapanku. Ayo sekali lagi kita baca ya. Mazmur 119 ayat 30. Aku telah memilih jalan kebenaran, telah menempatkan hukum-hukum-Mu di hadapanku. Nah, adik-adik masih ingat kan bahwa Tuhan telah memilih kita dan menempatkan kita di dalam hukum-hukumnya. Untuk itu adik-adik tetap setia dan mematuhi setiap perintah Tuhan. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu cerita Lause ya. Ayo adik-adik,
kita akan menutup cerita kita pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya kita tutup di dalam doa ya. Kita akan bersama-sama berdoa. Nah, tutup matanya dan kita lipat tangan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu. Kami mohon pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kami ya Tuhan, agar firman-Mu ini menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu pada pagi hari ini. Dan kami anak-anak-Mu mau menjadi anak yang setia dan mau mematuhi setiap perintah-Mu Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, amin.